sahabat-sahabat semesta. How are you? Hopefully everyone's are okay. Andaikan tidak, semoga kamu akan segera menemukan kesehatan, kesembuhanmu lagi ya. So, kita akan lakukan pilih kartu. Yang sangat dibutuhkan adalah yang optimis-optimis ya, yang positif-positif. Jadi, kali ini judulnya adalah harapan atau kabar baik apa ya yang akan kamu terima segera dalam waktu dekat. Okay, I'm going to live shuffle here. So, we'll see you very, very soon. So, kita sudah beres. Aku nggak bawa kristal, jadi aku giniin aja. Kalian bisa ambil lewat intuisi kalian melalui mungkin warnanya ada yang lebih jelas terang, atau justru yang paling butek, atau justru yang mungkin letaknya dan bentuknya menarik intuisimu. Oke, kita mulai dari pas 1, 2, 3, 4. Kebaikan apa yang akan kamu terima dalam waktu dekat? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, teman-teman, kasih aku timestamps ya kali ini. Gak apa-apa kasih timestamps, kemarin aku nggak kasih karena ada yang penting untuk aku update. Oke, well, 2, 3, 4 silakan lihat di komen yang aku pin nanti ya. Waktu kamu tinggal klik aja ntar. Nomor 1, kabar baik apa, kebaikan apa yang akan terwujud dalam waktu dekat? Tetap oke. Pemutusan karma atau kesehatan yang membaik ya. Never ending story. Sesuatu yang gitu-gitu aja dari dulu akan berubah. Dia akan masuk ke sebuah cerita baru. Karena ini ceritanya tidak pernah kelar, tapi ada sesuatu yang akan berubah. Dan akan ada sesuatu yang akan kamu terima. Which is mungkin juga kamu, karena sudah bosan, kamu tiba pada titik pasrah. Dan setelah kamu pasrah, yang beda tipis sama ikhlas ya. Kalau pasrah lebih ke nyerah, terserah lo lah gitu ya. Tapi kalau ikhlas, oke Tuhan, aku tahu kebaikan akan datang. Terserah padamu kapan. Beda ya, attitude-nya beda. Orang pasrah sama orang ikhlas. But in the end, di sini saya merasa semua kefrustrasian kamu itu akan berujung pada didikan yang maha kuasa untuk membuatmu jadi orang yang ikhlas. Dan justru pada waktu keikhlasan terjadi, ada keajaiban atau perubahan atau sesuatu yang datang karena kamu siap menjadi wadahnya ya, kamu siap jadi tempat penerimaan kiriman semesta. Lalu di sini hebatnya tentang soulmate, cinta, tentang karir baru atau kedatangan maskulin atau perusahaan baru yang jauh lebih baik, yang jauh lebih cocok buat kamu. Pokoknya ada sebuah karya yang bakal karya, perusahaan baru, karir baru, kesempatan baru, bisnis baru yang kuat, yang modern, yang juga sesuai dengan perkembangan dunia. Dan juga ada soulmate penting. Entah itu soulmate-nya tentang cinta atau tentang karir, kreativitas, sebuah perubahan atau juga bakti kita pada dunia ya. Bisa aja gitu. Tidak semata-mata hanya soal cinta, tapi juga soulmate ini ada untuk kebaikan kamu,
jadi orang yang seperti King of Wands ini, which is dia stylish, dia selalu kekinian bajunya, trennya, dia sedikit teatrikal. Itu juga orang yang kalau datang itu harus dengan gaya gitu. Kedua, dia cerdas, dia kuat, dia juga kreatif, dia sukses di bidangnya ya. Nah, tipe orang kayak gini bisa aja datang ke dalam hidupmu dalam bentuk bos baru, teman baru, pacar baru, atau pasangan potensial untuk selamanya ya. Jadi semua cerita lama itu akan berakhir selama kamu bisa ikhlas, selama kamu sudah berhasil menguasai pelajaran menjadi feminin. Biarpun kamu laki-laki ya, tapi kalau kamu jadi feminin artinya kamu sudah tidak lagi mengusahakan dengan gaya membabi buta. Kamu sudah tidak lagi berambisi kelewat batas ya. Kamu sudah tahu usahamu akan membuahkan hasil. Lakukan itu dan siaplah menerima. Tapi kalau kamu belum berusaha, kamu diminta jadi King of Wands dulu. Usahakan yang terbaik. Usahakan. Sudah belum? Kalau misalnya soal bisnis ya, sudah belum mempelajari kesalahan kamu, kelebihan kamu, baru nanti di kesempatan baru kamu akan perbaharui semua hal itu, sehingga apa, semuanya akan meningkat kan. Kamu sudah punya bekal pengalaman, diaplikasikan ke bisnis atau kesempatan baru. Kalau kamu dalam pacaran, kamu sudah sejauh mana mainnya. Kalau kamu masih ngurung diri di rumah, terutama di corona ini, janganlah expect ya nanti si cinta itu ngetuk pintu bawa semprotan untuk penetralisir corona. Enggak lah. Jadi realistis lagi, tapi yakini dan juga optimis bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Tidak ada yang bisa dipaksakan. Banyak juga yang pola jiwanya yang dari dulu akan beres. 3 plus 7 dan karmic completions. Oke. And then menerima, berubah hidupnya, penuh kasih, penuh kreativitas, penuh gairah yang terwujud jadi nyata dalam bentuk karya, cinta, dan lain sebagainya. Oke, untuk file 1 itu prediksi kabar baik, prediksi, gue nggak tahu judulnya, prediksi kebaikan yang akan terjadi dalam waktu dekat ya. So thank you so much, jangan lupa kasih aku like dong supaya semangat nih buat video. Oke, file number 1 kasih aku lope-lope warna pink ya. Thank you so much, love and light down. Oke, file number 2 yang pilih file number 2. Kebaikan apa yang akan kamu terima dalam waktu dekat? Sangat berkaitan ini. Oke. Yang ini dulu deh. 4 of Cups. Orang melamun, orang masuk ke diri ya. Orang kadang tidak bisa melihat kesempatan atau kebaikan dunia. Dia hanya berfokus kepada masa lalu, pada kesalahannya, penyesalan. Dalam situasi dunia yang lagi kayak gini, tentunya kamu punya banyak kesempatan untuk self-reflections atau bercermin ke dalam tentang apa yang benar sudah kamu lakukan, tentang apa yang salah. Dalam masa isolasi ini, itu yang sedang dibangun untukmu. Dan kamu akan menemukan pemahaman atau pencerahan tentang sesuatu. Kamu akan menemukan, seharusnya aku tuh gini, yang itu tuh salah. Atau bahkan banyak yang awakened, terbangkit secara spiritual, bahkan supernatural. Deep knowing artinya ada sebuah pencerahan atau pemecahan misteri yang mungkin datang secara tiba-tiba dari dalam, karena memang itu sudah seharusnya terjadi, karena proses kamu sudah kamu terima dengan baik, dan akhirnya itu yang buat semesta memberikan kesempatan agar kamu bisa mengetahui rahasianya. Bisa kayak gitu. Atau ya, kamu mencapai sebuah kebijaksanaan dan kedewasaan jiwa yang sudah lebih baik, jauh lebih baik dari sebelumnya. Kayaknya orang dalam
yang pilih pile ini adalah orang-orang hidupnya sangat dinamis ya, atau berubah sampai dia nemuin momen aha moment atau momen pencerahan itu. Ternyata gini loh alasan hidup aku selama ini, diuyak-uyak ditumbuk-tumbuk semesta, hati aku sudah hancur berkeping-keping. Ternyata itu toh, ternyata kamu diminta untuk building blocks. Tanpa saya yang pernah mengalami semuanya, tentunya saya tidak akan bisa tenang menghadapi corona. Saya akan gampang ke-trigger dan akan menjatuhkan vibrasi saya jauh lebih dalam, masuk ke dark night of the soul. Tapi tidak, saya cuma dapat pertandanya. Saya simpan di sini, dinaikkan lagi sama saya, dan itu akhirnya dunia mengalaminya. Di situ saya harus mempertahankan di atas, ya, tidak reaktif terhadap situasi. Itu tidak akan pernah bisa saya lakukan kalau saya tidak pernah dapat pengalaman hidup yang pahit, yang jauh lebih gila dibandingkan sekarang. Tidak akan ada ketenangan itu. Semua yang saya ceritakan kepada sahabat saya, teman saya, itu baru 50% dari kejadian sesungguhnya yang saya alami. Yang tidak bisa saya katakan, itu lebih banyak lagi. Nanti kalau kalian sudah pergi, kita sama-sama sudah mati, kalian bisa tanyakan apa yang saya alami pada waktu saya mengalami awakening dari kecil. Building blocks. Kamu ditempa mungkin seumur hidup kamu untuk bisa tangguh, untuk bisa kuat. Dan sekarang waktunya memetik hasilnya, menjadi orang yang bisa menguatkan orang lain, menjadi orang yang bisa lebih sukses dari kejatuhan masal bumi ini, jadi orang yang lebih pandai, lebih tangguh, lebih kuat, strength. Dia bisa menaklukkan beast ya, atau si buruk rupa, atau si singa ini. Seorang wanita, dia bisa menaklukkannya karena perjalanan untuk mencapai dan membuka banyak rahasia dunia adalah perjalanan paling berat. Jadi, kamu sudah sanggup atau belum untuk menjalaninya? Kalau kamu masih gagal, kamu coba bercermin, diriku kurangnya di sini, diriku begini, diriku begitu. Itu adalah perjalanan masuk ke diri yang tidak kenal lelah, yang konsisten. Itulah yang saya sebut kematian ego, dan itu sakitnya luar biasa, guys. Nah, sekarang saya memahami di kasus kamu apa itu kejadian-kejadian tertentu yang ternyata membawa manfaat bagimu sebagai orang yang mungkin lebih ahli di bidangnya, mungkin lebih spiritual lagi dan bisa membangkitkan orang-orang spiritual nanti, lain sebagainya. Ada kebaikan itu adalah kekuatan setelah semua ujianmu, setelah proses hidupmu naik turun, atau kejatuhanmu, penyesalanmu, kesalahanmu. Semua itu akan jadi punya makna, dan kamu akan paham kenapa semua itu terjadi sama kamu. So itu deep banget untuk yang paling nomor 2, karena saya tahu orang-orang yang pilih ini adalah orang-orang yang tangguh, dan dia punya keistimewaannya dalam kekuatan jiwa. Cuman kalau kamu masih belum merasakan, gue gak kuat kok kak, gue masih stres, woi, gue belasan tahun lalu juga sama lo. Itu butuh latihan dan kedisiplinan luar biasa untuk jadi aku yang seperti hari ini. Alright, thank you banget ya file nomor 2. Sepertinya akan indah kekuatanmu. Ini akan banyak ngerubah hidup kamu. Oke, file nomor 2 kasih aku lope warna biru. Thank you so much ya guys for watching. Kasih aku like dong, dan balik lagi kalau memang ini terjadi, kekuatan tersembunyi, terbuka dari dalam dirimu, bahkan kekuatan mental yang tak tertandingi ya. Bisa aja kamu sehat dari penyakit mental kamu. Alright guys, thank you so much for watching. Bye pile 2, sending you so much love and light. Dah. Alright, file number 3. Oke, file number 3. Kebaikan apa yang akan kamu alami dalam waktu dekat? Seriously. Pencerahan, konflik, kemampuan yang meningkat,
skill yang semakin terasah, dan bisa berakhirnya sebuah konflik lama yang bersemi kembali, atau konflik yang tidak pernah selesai, atau konflik yang baru saja terjadi. Oke, jadi sepertinya ada kabar baik. Kenapa aku bilang gitu? Karena ada Queen of Cups. Semua sudah mencapai merger of understanding ya, seperti sebuah pemahaman tentang apa yang terjadi dulu atau baru saja. Queen of Cups, penuh pengertian, penuh kasih, penuh dengan pemahaman dan cinta tanpa syarat. Jadi kamu sudah memahami itu, jadi apa yang berkonflik dulu akan segera berakhir. Fork in the road, petunjuk di jalanan. Ada juga beberapa orang yang akan dapat petunjuk dari apapun yang kamu minta ya. Ada apapun yang kamu doakan, yang kamu mohonkan, tidak lama lagi kamu akan nemuin titik di mana kamu dapat petunjuk dan kejelasan soal arah hidup, bisa soal arah solusi, bisa ya. Mungkin di awal kamu ngambilnya jalan yang salah, makanya belum ada sedikit pun penyelesaian dari apa yang kamu tanyakan. Cuman ini di sini akan diberitahukan kok, itu salah, yang benar tuh ke kiri bukan ke kanan. Itu akan diungkapkan, akan terungkap. Ya, petunjuk bisa juga petunjuk untuk menyelesaikan sebuah konflik, baik konflik batin atau konflik dengan orang lain. Dan kebaikannya adalah anugerah. Bisa secara material ya, secara rasa juga bisa, emosional. Kita minum milk and honey kan, minumnya manis ya, dan milk juga banyak orang suka ya, mayoritas orang suka. Tuh, pertama untuk kesehatan, kedua memang enak rasanya. Honey juga gitu, dia manis, seperti juga ini adalah simbolik kehidupan kita yang indah atau anugerah. Karena bisa makan itu adalah anugerah kan, dan apalagi makannya susu dan juga madu, tentu itu seperti anugerah. Petunjuk itu akan membawa kamu pada anugerah, penyelesaian konflik itu akan membawa kamu pada anugerah. Nah, anugerahnya apa? Bisa persahabatan baru, bisa link atau jaringan, bisa secara materi atau beneran makanan, atau sebuah kesempatan baru. Banyak anugerah itu. Dan saya bertanya, kebaikan apa yang akan kamu terima dalam waktu dekat? Jawabannya anugerah. Nggak usah banyak ngomong lagi ya. Konflik akan selesai, kamu akan diberi petunjuk, dan kamu akan bisa membuka anugerah. Masih banyak hal baik yang akan terjadi dalam situasi gelap ini guys. Semoga ini memberikan kamu semangat ya. So, pile number 3, thank you so much. Kasih aku lope warna ungu kalau kamu memang sangat resonates dengan ini ya. Kasih aku semangat dong. Like. See you soon guys. Sending so much love, pray and light. Bye. Alright, the last pile nomor 4, kebaikan apa yang akan kamu terima dalam waktu dekat. Oh wow, this one I don't get it, tapi ya memang ini konsistensi energinya ya. Wow, thank you universe. Oke. Stres, depresi, orang anxiety, mudah-mudahannya semua kegalauan, kecemasan, kegelapan pikiranmu akan segera berakhir. Semuanya akan segera terselesaikan dan nemuin titik kesembuhan, terutama untuk orang-orang yang memang ada gangguan penyakit mental, baik secara kebangkitan spiritual, supranatural, ataupun memang secara genetik keluarga ya. Sesuatu tentang penyakit mental ini, atau untuk orang-orang yang tidak ada hubungan dengan itu, tentunya Nine of Swords ini adalah orang stres, dan bisa aja jadinya punya penyakit mental karena terlalu stres, jadinya cemas berlebihan, jadinya masuk depresi. Tahapnya kan banyak tuh, ada minor, ada major, depressive disorder, dan segala hal serem lainnya. But di sini saya akan kasih kabar baik bahwa kamu akan mengalami perubahan hidup dalam jalur yang jauh lebih indah lewat perlambang
dari The Empress atau sang permaisuri, yang merupakan seorang wanita yang mampu mengkreasikan hidupnya jadi impiannya. Secara dia punya segalanya ya. Jadi dia bisa membuat mungkin istana paling indah, taman paling indah, membuat bisnis untuk para wanita, jadi kepala dharma wanita, segala dia bisa. Dan di sini perlambang saat kamu menemukan ketenangan dari si apapun yang terjadi dalam benak kamu itu ya, baik penyakit beneran ataupun bawaan stres ya, kamu itu sebenarnya sudah masuk dan lulus ke ujian penciptaan yang baru, atau tindakan untuk bisa keluar dari sini itu yang akan jadi bekal buat kamu selalu jadi orang sukses ya. Berarti yang simpelnya seperti orang yang pernah sakit berat dan sakit keras, saya atau orang-orang di luar sana, setelah dia bisa menaklukkan penyakitnya, bisa menidurkannya, dia akan bisa membuka awal baru untuk hidupnya. Dan ini juga dengan kamu, ada awal baru lewat tindakan, lewat manifestasi yang akan menjadikan kamu gue belum melihat ini co-creator, gue lupa ini ada di sini, co-creator, action. Setelah kamu bisa menaklukkan ini, ada tindakan yang bisa menciptakan sebuah impian dari kehidupan yang kamu dambakan. Kebijaksanaan ini sudah kamu raih saat kamu menaklukkan ini, dan akhirnya dapat power manifestasi atau power untuk mewujudkan kehidupan impianmu. Ini juga ada bantuan dari spirit guides, animal ya, malaikat pembimbing animal. Ini tidak sesat ya guys ya, karena kami orang-orang yang punya sixth sense, kami bisa lihat bahwa makhluk itu bukan cuma Tuhan. Oke, Tuhan menciptakan banyak ke bawah, termasuk seperti kita dan binatang-binatang di bumi. Jadi saya bisa lihat ada orang punya animal spirit guides, atau malaikat penjaganya adalah berbentuk binatang, bahkan binatang yang tidak ada di bumi ya. Sesekali saya bisa melihat jelas. Oke, co-creator, kamu menciptakan, dan kamu mungkin juga ada yang diberikan spirit guide baru atau malaikat pembimbing baru, karena kamu sudah upgrade istilahnya, sudah ascending, sudah dapat ascension atau peningkatan, dan dia akan sangat berguna atau punya kekuatan untuk manifestasi. Telur ya, telur diawasin ini, dan ada si apa ini, macan tutul ya, terus juga ada sang owa atau burung antu ya. Seisi semesta akan bantu kamu, terutama tim inti kamu ya, yaitu malaikat pelindungmu, penjagamu di sini. Beliau semua akan bantu kamu untuk wujudin hidup impianmu, including loyal hearts, termasuk dalam cinta. Dan cinta ini bisa jadi koneksinya sangat dalam ya. Ini udah bukan soulmate, twin flame, bla 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 yang gitu, tapi ini lebih ke spiritual connections, deep spiritual connections. Dia sudah punya sejarah di masa lalu, dan dengan aku baru perhatiin 3 tambah 5 8 ya. Oke. Dia bagian dari manifestasimu, atau bersama-sama orang tertentu, soulmate tertentu yang loyal sama kamu, yang setia sama kamu, kalian bisa menciptakan kehidupan yang kalian mau. Bisa bentuknya dia soulmate sahabat, bisa orang yang suka kamu ajak berbagi tentang spiritual, bisa tentang bisnis, apapun, kamu bakal nemuin sahabat, atau memang beneran cinta sejati kamu ya, yang sangat deep koneksinya, loyal juga sama kamu, setia sama kamu, dan bakal bawa banyak perubahan baik buat kamu ya. Lewat The Empress ini gak heran kamu akan narik pasangan yang sesuai sama kamu. King and Queen Love. Kalau kamu single ya, dia akan datang. Tuh kan, saya udah gak bisa bohong ya, banyak banget kartu union. Jadi jangan marah-marah sama saya kalau memang itu belum terjadi padamu, karena memang energi dunia ini bisa saja yang saya tarik, bahkan orang yang gak nonton ya, bahkan energi satu bumi
Tapi mudah-mudahan tentunya saya intensikan supaya ini buat kamu yang nonton nanti, entah mana energi dominannya. But in the end, ya, semua kegelapan akan berlalu dan tidak lama lagi kamu akan dapat kesempatan untuk mewujudkan impianmu. Entahlah, loyal heart ini soalnya datangnya terakhir tadi, jadi belum tentu ini yang segera. Tapi yang pasti kesempatan menciptakan hidup seperti apa yang kamu cita-citakan. Ya, karena banyak sekali yang sudah berhasil menaklukkan kegelapan yang besar, sehingga kamu punya kekuatan lebih besar, dan kamu bisa menciptakan dan merubah hidupmu jauh lebih besar lagi. Yang termasuk bisa soal cinta atau mewujudkan partner-partner yang akan sangat berguna dan sangat bisa memberikan kebaikan untuk cita-cita kamu. Ya, so itu buat file number 4 yang terakhir. Kalau ini resonates buat kamu, kasih aku love warna kuning. Ya, thank you so much guys. Buat aku semangat dengan like. I'll see you again soon ya. Kalau bisa memang beneran kejadian, balik lagi ke video ini dan kasih aku komentar. Thank you banget sudah nongkrong sampai akhir. Stay safe and happy. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye guys. Bye. Di sudut malam yang tanpa bintang, ku duduk diam, masa terkenang. Ku sebut dia yang aku cinta, alam menyapa, aku terpana.